Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sesi membahas kasus yang ada di dunia. Dan di sini aku mau membahas suatu kasus pembunuhan dan kanibalisme yang pernah menggemparkan dunia karena kekejaman dari pelakunya. Dan bahkan pelakunya lolos dari hukuman penjara. Pelaku dari kasus pembunuhan dan kanibalisme ini adalah Issei Sagawa. Informasi yang aku bawakan sudah banyak nih terpublikasi di internet. Kalau kalian mau cari sendiri pasti bisa banget. Tapi di sini aku mau nih membagikan hasil rangkuman aku mengenai kasus Issei Sagawa. Kalau nih kalian tuh pengen membaca kasus ini secara langsung, kalian bisa banget klik link yang ada di deskripsi video ini, di mana dari berita-berita tersebut nih yang aku gunakan sebagai sumber hal-hal yang aku paparkan di video ini. Kalau kalian males nih buat baca beritanya secara langsung, tapi kalian penasaran bagaimana kasusnya, bagaimana bisa terungkap, kenapa bisa terjadi, dan apa sih yang menyebabkan pelakunya tuh lolos dari hukuman penjara. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung saja ke pembahasannya. Kasus ini mencuat di publik pertama kalinya tuh berawal ketika Issei Sagawa membawa 2 koper besar di sebuah taman yang berada di Boedoebulon pada tanggal 13 Juni 1981 dan pada saat itu siang hari. Beberapa orang yang melihat Issei Sagawa membawa koper merasa curiga nih, karena koper tersebut mengeluarkan darah. Sehingga beberapa orang yang melihat Issei Sagawa membawa koper tersebut langsung melaporkan ke polisi. Karena nih ada laporan dari masyarakat, polisi langsung tiba ke tempat tersebut. Pada saat itu, polisi tuh dengan sigap nih membuka koper yang sedang dibawa Issei Sagawa. Ketika koper dibuka, ternyata berisikan potongan tubuh manusia. Di sini, Issei Sagawa tidak mencoba untuk melarikan diri ataupun menyembunyikan nih apa yang dia perbuat. Bahkan di sini, Issei Sagawa mengakui tindakan kriminalnya kepada polisi. Oke, apakah kalian penasaran nih? Apa sih yang terjadi? Terus bagaimana Issei Sagawa tuh setenang itu mengakui tindakan kejahatannya kepada polisi? Oke, di sini kita coba nih untuk runut dari awal kejadiannya berdasarkan pengakuan dari Issei Sagawa dan proses penyidikan kepolisian. Issei Sagawa pertama kali menjadi perhatian media internasional sendiri pada tahun 1981. Ketika itu, Issei Sagawa merupakan seorang pria berusia 32 tahun berkewarganegaraan Jepang. Dia merupakan seorang mahasiswa bidang sastra di Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Pada saat itu, Issei Sagawa mengaku melakukan pembunuhan dan kanibalisme terhadap salah satu temannya yang bernama Rene Hartevelt. Rene Hartevelt merupakan seorang perempuan yang pada saat itu berusia 25 tahun dan berkewarganegaraan Belanda. Rene juga salah satu mahasiswa nih di bidang sastra
di Universitas Sorbonne. Jadi di sini dapat diartikan bahwa Issei Sagawa dan Rene Hautefort merupakan teman kuliah. Suatu ketika, Issei Sagawa mengundang Rene ke apartemennya untuk menerjemahkan suatu puisi dari bahasa Jerman ke bahasa Prancis. Di sini, Rene tuh mengiyakan saja undangan dari Issei. Kenapa bisa Rene tuh nggak curiga sama Issei? Nah, karena Rene dan Issei tuh memiliki hubungan yang cukup baik. Rene sendiri merupakan seorang perempuan yang berhati baik dan suka membantu, sehingga Rene tidak menolak undangan dari Issei. Lagi pula, pada saat itu, Issei juga berhasil membangun kepercayaannya dengan pendekatan yang ramah dan tanpa tanda-tanda bahaya. Sehingga mungkin di sini Rene tuh merasa aman ketika bertamu ke apartemen Issei. Mungkin pemikiran Rene pada saat itu mungkin dia orangnya baik kok, kelihatannya juga gak neko-neko, gak mungkin kalau dia tuh melakukan hal yang jahat padaku. Mungkin kan. Nah, tepat tanggal 11 Juni 1981, pada saat itu siang hari, Rene datang ke apartemen Issei Sagawa seorang diri. Ya, selayaknya tuan rumah di sini Issei itu langsung mempersilahkan Rene untuk masuk ke apartemennya. Nah, singkat ceritanya, Issei memberikan puisi berbahasa Jerman kepada Rene untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Pada saat itu, tanpa sepengetahuan Rene, Issei mengambil sebuah pistol kecil dan diarahkannya ke bagian belakang leher Rene. Issei Sagawa langsung menekan peletuk pistol tersebut. Dan akhirnya, saat itu, detik itu juga, Rene tewas seketika. Kalian penasaran gak sih kejadian selanjutnya yang dialami oleh jasadnya Rene hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi termutilasi? Dan apakah tetangganya Issei itu gak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan Issei dalam apartemennya? Oke, kita lanjut ke kejadian setelah pembunuhan. Setelah Rene meninggal dunia, dengan kejamnya, Issei memutilasi tubuh Rene. Dan paling kejamnya, Issei memakan bagian tertentu dari tubuh Rene. Berdasarkan pengakuan dari Issei Sagawa sendiri, ia mengaku bagian tubuh dari Rene yang dimakannya adalah paha, pinggul, dan tulang rusuk Rene. Bahkan, tindakan ini tidak berhenti sampai di sini. Issei juga mencoba untuk memasak bagian tubuh Rene. Dan gilanya yang kalian tahu menurut Issei Sagawa, berdasarkan pengakuannya sendiri, daging dari bagian tubuh Rene yang dimasaknya tidak memiliki rasa yang sesuai dengan harapannya. Sehingga Issei Sagawa memilih untuk memakannya secara mentah-mentah. Di sini tidak ada tetangga apartemen Issei yang curiga atas tindakan kriminalnya. Dikarenakan Issei sendiri merupakan sosok individu yang dikenal cukup tertutup dan tidak menunjukkan perilaku yang mencolok. Kemudian tempat tinggal Issei Sagawa yang merupakan apartemen tersebut berada pada daerah yang cukup tersembunyi dan tidak terlalu berinteraksi dia tuh sama tetangganya.
Dan di sini Issei Sagawa melakukan pembunuhannya tuh dengan cukup hati-hati dan perencanaan yang matang. Kemudian muncul lagi nih pertanyaan, kenapa nggak ada yang curiga mengenai keberadaannya Rene? Sedangkan kejadian tersebut terjadi tanggal 11 Juni. Dan proses penemuan koper yang ada di taman itu berada pada tanggal 13 Juni ya kan. Jadi kan ada jeda waktu nih sekitar 2 hari. Kenapa nggak ada orang yang curiga gitu kan? Mungkin kan kalau sehari nggak ketemu nih orangnya, biasanya kan kayak tanya gitu, gimana sih kabarnya kok nggak kelihatan gitu. Nah, mungkin nih karena di sini Rene sendiri tinggal sendirian dan jauh dari keluarganya yang berada di Belanda, sehingga tidak ada yang mencari tahu keberadaan Rene setelah 2 hari tidak ada kabar. Di sini, Issei Sagawa mencoba menyimpan jasad Rene selama 2 hari, hingga akhirnya ditemukannya Issei Sagawa membawa 2 koper besar di sebuah taman pada tanggal 13 Juni 1981 di siang hari. Kalian penasaran gak sih? Sebenarnya apa gitu kayak motifnya dari Issei Sagawa membunuh Rene Hartevelt? Kok bisa gitu sampai sekejam itu? Apakah Issei Sagawa tuh memiliki dendam gitu sama Rene? Atau ada hal lain gitu yang menyelimuti terjadinya pembunuhan tersebut? Oke, kita lanjut. Kita runut nih kejadiannya ketika Issei Sagawa masih kecil. Sejak kecil, Issei Sagawa tinggal di Kobe, Jepang, dalam keluarga yang kaya dan juga terpandang. Ayah Issei Sagawa bekerja sebagai eksekutif di sebuah perusahaan besar, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Issei Sagawa terlahir dalam keadaan prematur, sehingga Issei Sagawa memiliki masalah nih pada kesehatannya yang membuat dia tuh memiliki tubuh yang kecil dan lemah. Karena hal tersebut, Issei Sagawa sering merasa terisolasi dan memiliki kesulitan dalam bersosialisasi. Issei Sagawa pun merasa terabaikan, tidak diperhatikan juga nih oleh keluarganya. Dengan keadaan ini, menambah Issei Sagawa tuh semakin terpuruk dalam rasa frustasi dan fantasinya yang gelap. Rasa rendah diri dan kesulitan bersosialisasi ini membuat dia susah memiliki hubungan dengan orang lain dan terutama pada perempuan. Bahkan di sini, masalah psikologisnya tersebut membuat Issei Sagawa memiliki fantasi seksual dan kanibalisme. Sehingga di sini dia memiliki hasrat untuk mengonsumsi orang yang dianggapnya lebih superior. Ketika Issei Sagawa menempuh pendidikan di Paris, Prancis, dia merasa semakin terisolasi dan keinginan kanibalismenya semakin intens. Sehingga pada suatu ketika, dia mengubah fantasinya menjadi sebuah kenyataan. Nah, sebenarnya kan masalahnya tuh pada psikologis dari Issei Sagawa sendiri ya. Dan pertanyaan lagi nih, kenapa bisa Rene Hartevelt yang menjadi korbannya? Berdasarkan pengakuan dari Issei Sagawa sendiri, Rene menurutnya memiliki fisik yang ideal, di mana Rene merupakan seorang perempuan yang memiliki kulit cerah dan memiliki badan yang cukup berisi. Sehingga Issei Sagawa memiliki rasa yang kuat untuk memiliki sepenuhnya Rene Hartevelt. Arti kata memiliki
dari Issei Sagawa merujuk pada tindakan yang sangat ekstrim. Jujur, di sini aku bingung mau ngomong apa lagi. Tapi menurut aku, pengakuan dari Issei Sagawa ini tuh kayak wow banget gitu, kayak gak masuk di akalku, kayak ya gak tahu ya, pemikiran orang normalnya tuh harusnya tuh memiliki tuh dinikahin gak sih? Ya gak sih? Atau gak tahu nih, kalian tuh memiliki pemikiran lain atau mungkin di luar Nurul, aku juga gak tahu ya kan. Tapi setahu aku gitu ya kan. Tapi kisahnya belum selesai nih guys. Kita lanjut. Dan di sini, apakah kalian tahu bahwa pembunuhan pada tanggal 11 Juni 1981 ini bukanlah percobaan pembunuhan yang pertama kalinya. Issei Sagawa pernah berencana membunuh Rene pada tanggal 9 Juni 1981, 2 hari sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Ya sama, di sini Issei Sagawa tuh meminta Rene untuk menerjemahkan salah satu puisi ke bahasa Perancis. Itulah intinya, pokoknya sama dengan kejadian ini. Lalu pada saat Rene tuh menerjemahkan puisi tersebut, Issei tuh sama gitu ya, mengarahkan pistol ke bagian belakang lehernya Rene. Tapi pada saat itu, pistol yang ditembak Issei Sagawa gagal atau misfire. Di sini sebenarnya tuh ya Rene tuh kaget dan berbalik badan kayak gini kan gitu kan. Tapi gak tahu kenapa nih Rene tuh gak curiga dengan apa yang dilakukan Issei. Mungkin di sini Issei tuh langsung kayak menyembunyikan pistolnya, mungkin ya kan. Ya di sini ya positif thinkingnya aja, mungkin Rene tuh sangat-sangat berpikiran positif mengenai Issei Sagawa sendiri. Saking positifnya sampai tidak mencurigai tindakan dari Issei Sagawa tersebut. Setelah Issei Sagawa mengakui semua tindakan kejahatannya kepada Rene Halterford, kalian penasaran dong? Hukuman apa sih yang diterimanya? Tadi kan udah ada spoiler nih, kalau dia tuh gak sampai hukuman penjara gitu kan. Oke, kita lanjut nih ya. Berdasarkan hasil dari proses pengadilan di Perancis pada tahun 1983, Issei Sagawa dinyatakan tidak bersalah. Hakim pengadilan pada saat itu menyatakan bahwa Issei Sagawa mengalami ketidakmampuan mental, sehingga pengadilan Prancis mengirimkan Issei Sagawa ke rumah sakit jiwa untuk melakukan perawatan. Namun, di sini Issei Sagawa tuh tidak menjalani hukuman penahanan yang lama, karena setelah kurang dari 3 tahun, Issei Sagawa dipulangkan ke Jepang. Kalian penasaran dong ya, apa yang dialami atau apa yang akan terjadi ketika Issei Sagawa tuh kembali ke Jepang setelah dia tuh melakukan tindakan kriminal di Prancis dan sudah dihukum, walaupun bukan hukuman penjara. Nah, setibanya di Jepang, Issei Sagawa tidak dihadiri ulang. Hal ini dikarenakan negara Jepang tidak dapat mengadili ulang kasus yang telah ditutup di negara lain. Sehingga dapat disimpulkan, setelah Issei Sagawa melakukan tindakan kejahatan pada Rene Halterford dan telah mengakuinya secara terang-terangan, dia tidak pernah mengalami hukuman penjara. Dan bahkan setelah sampai di Jepang ya, Issei Sagawa menjalani kehidupan yang cukup kontroversial. Issei Sagawa bisa muncul di media Jepang, menulis buku, dan memberikan wawancara
tentang tindakannya. Tindakan kriminal yang dia lakukan di negara Prancis. Di sini, Issei Sagawa mendapatkan julukan Kobe Cannibal. Hingga pada akhirnya, tanggal 24 November 2022, Issei Sagawa dikabarkan meninggal dunia ketika usia 73 tahun dikarenakan penyakit pneumonia. Gimana pendapat kalian mengenai kasus dan akhir dari kasus ini gitu? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau malah di luar ekspektasi kalian? Atau menurut kalian tuh ini tuh adil ataupun gak bagi Rene Hartruffeldnya sendiri? Jujur, aku gak bisa berkata-kata. Bahkan kayaknya nih, semua kata-kata kemarahan yang ada di dunia ini tuh kayak gak bisa menggambarkan rasa greget aku gitu sama kasus ini gitu. Ya semoga Rene Hartrufeld bisa tenang di alamnya, bisa diterima ibadahnya sesuai dengan agamanya dia, maksudnya kan gak harus Islam juga ya, sesuai dengan agamanya dia. Semoga bertemu dengan penciptanya dengan keadaan sempurna dan dimuliakan di sisi Tuhannya. Dari kasus ini, apa sih yang bisa kita ambil pesan ataupun hikmahnya? Nah, yang pertama nih, dari kisah hidupnya Issei Sagawa sendiri. Meskipun sangat tragis dan mengerikan, kita dapat mengambil beberapa pesan tentang pentingnya kewaspadaan terhadap masalah kesehatan mental dan bagaimana gangguan psikologis yang tidak ditangani dengan baik dapat berbahaya, baik bagi individu itu sendiri ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Issei Sagawa adalah contoh ekstrim dari bagaimana gangguan mental yang tidak dirawat dan tidak dimengerti dapat menyebabkan tindakan yang sangat destruktif. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya sistem hukum yang adil dan tanggap terhadap masalah kejahatan. Kasus Issei Sagawa menunjukkan bagaimana keadilan bisa terhambat oleh prosedur hukum yang tidak sempurna, yang memungkinkan seseorang yang jelas melakukan kejahatan yang serius untuk lepas dari hukuman yang pantas. Akhirnya, dari perspektif sosial, hal ini mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang menunjukkan tanda-tanda gangguan mental atau perilaku yang meresahkan. Dan untuk orang yang seperti Rene Hartrufeld yang menjadi korban tindakan kejam yang dilakukan oleh Issei Sagawa, pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya hati-hati dalam memilih siapa yang kita percaya, bahkan ketika orang tersebut tampaknya tidak berbahaya. Kasus Rene menunjukkan betapa sulitnya mengenali potensi bahaya dari orang yang dekat dengan kita, terutama jika mereka menyembunyikan niat jahat di balik penampilan yang tampak biasa. Selain itu, penting bagi individu untuk menjaga kewaspadaannya dan mempertimbangkan aspek keamanan pribadi, terutama dalam situasi yang tampaknya aman. Dalam konteks ini, meskipun Issei Sagawanya itu tidak memiliki niat jahat yang jelas pada awalnya, Rene sebagai seorang mahasiswa yang jauh dari rumahnya, mungkin tuh tidak menyadari bahwa kepercayaannya bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyembunyikan niat buruknya. Kasus ini juga mengingatkan kita
pada pentingnya dukungan keluarga dan teman, serta kesadaran akan bahaya yang bisa datang dari hubungan yang tidak kita anggap beresiko. Kita harus mendengarkan insting nih, dan waspada terhadap tanda-tanda ketidakberesan, terutama dalam hubungan sosial yang tampaknya tidak berbahaya. Oke, sampai di sini aja nih perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian sendiri mengenai kasus ini? Komen di kolom komentar ya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian punya ide atau mungkin kalian pengen nih menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim nih pengalaman hidup kalian di akun email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye.